Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini, yang kali ini berjudul Santet Celana Dalam untuk Istri Mantan. Nah, cerita pada kali ini ditulis oleh akun yang bernama N Laila. Nah, kalian pasti kangen kan bagaimana cerita-cerita dari Mbak N Laila ini? Karena ceritanya lumayan agak panjang dan ceritanya selalu bagus-bagus. Jadi untuk kalian, untuk cerita kali ini, kalian persiapkan diri kalian, gunakan earphone terbaik kalian, siapkan posisi rebahan ternyaman kalian, dan juga camilan kalian untuk mendengarkan cerita kali ini. Karena cerita ini lumayan sedikit agak panjang. Untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor ataupun kisah mistis lainnya, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami untuk saya ceritakan di sini ya teman-teman. Semua nama tempat dan juga toko sudah disamarkan untuk keamanan dan kepentingan bersama juga dan kenyamanan bersama juga. Untuk kisah kali ini daripada kita lama-lama, yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Santet celana dalam untuk istri mantan. Sakit hati membuat seseorang akan melakukan apa saja apalagi kalau sudah menjadi dendam. Suatu ketika Mas Heru berpacaran dengan wanita yang usianya lebih tua dari Mas Heru. Wanita tersebut adalah kakak kelasnya dulu waktu SMA. Usianya terpaut 2 tahun lebih dewasa dari Mas Heru. Mereka menjalin hubungan sudah bertahun-tahun. Wanita tersebut bernama Mbak Farah. Mbak Farah bekerja di sebuah klub malam hiburan sebagai pelayan. Sedangkan Mas Heru ini lulusan kuliahan yang bergelar S1. Mas Heru bekerja di sebuah perusahaan dalam bidang properti. Mbak Farah sejak SMA selalu mengejar Mas Heru. Akan tetapi saat itu Mas Heru tidak menyukai Mbak Farah. Namun Mbak Farah ini tidak pernah menyerah untuk mendapatkan cintanya Mas Heru. Mas Heru merupakan lelaki yang tampan tinggi putih dan gagah, jadi siapapun yang melihat Mas Heru pasti akan langsung jatuh cinta. Begitu juga dengan Mbak Farah. Mbak Farah sejak pertama Mas Heru masuk SMA, Mbak Farah ini langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Mbak Farah yang mulai duluan untuk mendekati Mas Heru dengan meminta nomor HP-nya Mas Heru kala itu. Hingga suatu ketika Mbak Farah lulus sekolah terlebih dahulu, sedangkan Mas Heru masih kelas 2 SMA. Setiap harinya Mbak Farah selalu saja mengirimkan pesan kepada Mas Heru. Mas Heru pun membalas pesan dari Mbak Farah. Pendekatan Mbak Farah dengan Mas Heru pun semakin dekat. Sampai akhirnya mereka sempat bertemu di suatu tempat, dan anehnya Mbak Farah yang menyatakan cintanya terlebih dahulu kepada Mas Heru. Ternyata Mas Heru juga selama ini telah menyimpan rasa kepada Mbak Farah. Mbak Farah juga memiliki paras yang cantik dan tubuh yang sintal serta kulit putih. Akhirnya, hari itu juga Mbak Farah dan Mas Heru menjalin hubungan. Akan tetapi hubungan keduanya tersebut masih disembunyikan diam-diam. Belum ada teman-temannya yang mengetahui kalau Mas Heru dan Mbak Farah sudah menjalin hubungan. Mas Heru sedang bersekolah sedangkan Mbak Farah sudah bekerja. Meskipun Mas Heru mengetahui kalau Mbak Farah bekerja di hiburan malam, akan tetapi Mas Heru tidak mempermasalahkan tentang hal tersebut. Mas Heru selalu percaya dengan Mbak Farah. Hingga suatu ketika Mas Heru telah lulus dari SMA, Mas Heru melanjutkan kuliahnya. Meskipun Mas Heru berkuliah, akan tetapi hubungan mereka masih tetap berlanjut. Malah hubungan mereka semakin dekat, dan saat Mas Heru kuliah hubungannya pun dipublik sehingga teman-temannya mengetahui kalau Mas Heru berpacaran dengan Mbak Farah. Saat itu Mbak Farah sempat mengirimkan pesan kepada Mas Heru. Tolong nanti kamu datang ke tempat kerja aku ya," ucap Mbak Farah. "Iya, nanti aku kesana kok," jawab Mas Heru. Mas Heru pun langsung datang menghampiri Mbak Farah ke tempatnya bekerja. Sesampainya di tempat kerjanya Mbak Farah, Mas Heru langsung masuk ke dalam tempat kerjanya itu. Akan tetapi Mas Heru belum mengetahui keberadaannya Mbak Farah, sehingga Mas Heru pun berjalan mencari Mbak Farah. Tiba-tiba saja dari belakang ada yang menepuk pundaknya ataupun tubuhnya Mas Heru.
Sontak Mas Heru pun terperanjat kaget. Mas Heru menoleh ke belakang, ternyata ada Mbak Farah. "Sudah lama kamu datangnya, Her?" "Baru aja kok," jawab Mas Heru. "Ya sudah, ayo pulang. Sudah selesai kan kerjanya?" ucap Mas Heru. "Kita di sini saja dulu lah, Her," jawab Mbak Farah. Akhirnya mereka pun duduk sebentar di tempat kerjanya Mbak Farah. Mereka memesan minuman dan makanan dan saling bercengkrama satu sama lain. Singkat ceritanya, karena waktu sudah malam, akhirnya Mas Heru bersama Mbak Farah pun pulang ke rumahnya Mbak Farah, diantarkan oleh Mas Heru ke rumahnya. Ya karena Mbak Farah dalam keadaan mabuk-mabukan. Keesokan harinya Mas Heru berangkat ke kantor seperti biasanya. Akan tetapi Mas Heru kondisi tubuhnya kurang fit. Hingga pada akhirnya Mas Heru saat mengendarai motornya menuju ke kantornya tidak fokus mengemudi. Nah, pada kala itu pandangan Mas Heru menjadi kabur saat sedang mengemudikan mobilnya. Sampai pada akhirnya Mas Heru oleng dan tidak dapat mengendalikan kecepatan mobilnya. Mas Heru pun banting setir ke kiri untuk menghindari para pejalan yang lain. Mas Heru menabrak sebuah pohon besar yang ada di pinggir jalan. Kondisi mobil depannya ringsek parah karena terbentur dengan pohon besar tersebut. Sedangkan Mas Heru kepalanya terbentur setang mobilnya hingga pingsan. Beberapa warga sekitar yang melihat langsung menghampiri untuk membantu Mas Heru. Mas Heru langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh para warga yang membantunya. Wajahnya Mas Heru penuh dengan darah karena mungkin terkena serpihan kaca yang pecah, dan dari hidungnya Mas Heru keluar darah ya karena terbentur tadi. Sesampainya di rumah sakit, Mas Heru langsung mendapatkan pertolongan oleh perawat. Perawat pun langsung membawa Mas Heru masuk ke dalam ruangan untuk diperiksa oleh dokter. Di tempat kejadian Mas Heru kecelakaan, ada polisi yang menyelesaikan masalah kecelakaannya Mas Heru. Dan di dalam mobilnya Mas Heru ada sebuah tasnya Mas Heru. Di dalamnya terdapat ponselnya Mas Heru, nomor di riwayat panggilan paling ataslah yang langsung dihubungi oleh pihak kepolisian. "Halo, selamat pagi, dengan Mbak Farah?" "Iya benar. Saya sendiri, kenapa ya?" "Kami dari pihak kepolisian mau memberitahu kalau Mas Heru telah mengalami kecelakaan dan sekarang Mas Heru sedang dirawat di rumah sakit," jelas Pak Polisi. Setelah mendengar kabar dari polisi itu, Mbak Farah pun langsung datang ke rumah sakit. Sesaat setelah menghubungi Mbak Farah, pihak kepolisian langsung mengabari kedua orang tuanya Mas Heru. Kedua orang tuanya pun langsung datang ke rumah sakit untuk melihat anaknya. Sesampainya di rumah sakit, kedua orang tuanya melihat ada sosok perempuan yang duduk menemani Mas Heru di sampingnya. Mas Heru saat kedua orang tuanya datang, dia sudah tersadarkan diri. "Heru, gimana keadaan kamu, Nak?" "Ibu tenang aja, aku tidak apa-apa kok, Bu," jawab Mas Heru dengan tenangnya. "Oh iya Bu, Pak, kenalin, ini pacar aku namanya Farah." Sontak Mbak Farah langsung menyapa kedua orang tuanya Mas Heru dan juga menjabat tangan kedua orang tuanya. Namun, tatapan mata kedua orang tuanya kepada Farah terlihat sangat sinis. Akan tetapi Mbak Farah tidak terlalu memperdulikan akan hal itu. Setiap harinya Mbak Farah selalu saja datang ke rumah sakit untuk menemani Mas Heru. Ibunya yang selalu di rumah sakit melihat kedatangannya Mbak Farah selalu menghindar dan benar-benar sinis. Hingga suatu ketika Mas Heru pun sembuh dan sudah kembali seperti semula. Singkat ceritanya, suatu ketika Mas Heru mengajak Mbak Farah untuk datang ke rumahnya Mas Heru. Sebelumnya Mas Heru menjemput Mbak Farah terlebih dahulu ke rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Terdengar suara Mbak Farah dari balik pintu. "Ayo berangkat, kamu sudah siap kan?" ucap Mas Heru. "Kamu gak mau duduk dulu?" tanya Mbak Farah. "Gak usah, ya kita langsung saja ke rumahku lah." Akhirnya keduanya pun langsung pergi menuju ke rumahnya Mas Heru. Sesampainya di rumah Mas Heru, terlihat kedua orang tuanya sedang sibuk di ruang tamu karena pintunya terbuka. Jadi Mas Heru melihat dari depan rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab kedua orang tuanya. Mereka berdua pun duduk berhadapan dengan kedua orang tuanya Mas Heru.
Namun di sini kedua orang tuanya Mas Heru terlihat tidak suka dengan kedatangannya Mbak Farah. "Pak, Bu, aku mau melamar Farah. Aku serius sama dia, Pak, Bu." "Ah, yang benar saja kamu, Her. Secepat itu." "Ibu tidak setuju." "Iya, Her. Lebih baik kamu nanti sajalah. Kamu juga kan baru saja bekerja," timbal bapaknya. Lalu kedua orang tuanya pergi meninggalkan Mas Heru dan Mbak Farah di ruang tamu. Seketika Mbak Farah langsung tertunduk lesu. "Sabar ya, Far," ucap Mas Heru. Mbak Farah pun hanya bisa mengangguk saja. Singkat ceritanya, malam harinya saat keluarganya Mas Heru sedang makan malam bersama kedua orang tuanya ini menasihati kepada Mas Heru tentang hubungannya dengan Mbak Farah. "Her, Ibu itu gak suka kamu menjalin hubungan dengan dia. Mending kamu putusin saja dia," ucap ibunya. "Memangnya dia salah apa toh, Bu?" tanya Mas Heru. "Dia itu lebih tua dari kamu, dan dia juga anaknya nakal. Kata orang-orang, Farah itu wanita murahan nakal," ucap ibunya. "Ibu jangan asal ngomong begitu, Bu. Ya memang dia bekerja di dunia malam, tapi dia tidak murahan, Bu," pembelaan Mas Heru. "Alah, sudahlah, Her. Kamu nuruti saja apa kata bapak dan ibu. Kamu gak usah lagi pacaran sama dia," timbal bapaknya. "Kamu nanti akan bapak sama ibu jodohkan sama teman anaknya bapak," ucap bapaknya. "Jodohkan?" tanya Heru terperanjat. "Iya, Her, kamu harus mau," ucap ibunya. Karena kesal, akhirnya Mas Heru pun pergi dari ruang tamu dan meninggalkan kedua orang tuanya. Kemudian Mas Heru pun menghubungi Mbak Farah tentang apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Sedangkan Mbak Farah yang saat itu sedang bekerja, tiba-tiba saja ponselnya berdering di dalam sakunya. Mbak Farah pun langsung mengangkat teleponnya dari Mas Heru. "Halo, Far. Ada apa, Her?" tanya Mbak Farah. "Kayaknya kita nggak bisa melanjutkan hubungan kita deh, Far," ucap Mas Heru. "Lah, kenapa?" "Karena kita tidak direstui kedua orang tuamu," tanyanya. "Aku mau dijodohkan, Far. Maafin aku ya." Aku tidak, Mas Her. Aku tidak terima," jawab Farah dengan marah. "Maafkan aku, Far," ucap Mas Heru. Lalu Mas Heru pun mengakhiri sambungan teleponnya dengan Mbak Farah. Dan semenjak saat itu Mas Heru sudah tidak lagi menghubungi Mbak Farah dan juga sudah tidak pernah bertemu dengan Mbak Farah lagi. Singkat ceritanya, Mas Heru dan keluarganya mendatangi ke rumah temannya bapaknya Mas Heru. Mereka berniat untuk menjodohkan Mas Heru dengan Mbak Vita. Keluarganya Mas Heru pun datang menyambangi rumahnya Mbak Vita ini. "Assalamualaikum," ucap Mbak Vita. Mereka pun masuk ke dalam rumahnya Mbak Vita. Terlihat seorang wanita yang datang membawakan minuman untuk tamunya. Wanita tersebut sangat cantik. Ternyata wanita itu adalah Mbak Vita. "Silakan diminum dulu," ucap Mbak Vita. Lalu Mbak Vita pun ikut duduk di samping kedua orang tuanya. Mas Heru yang pertama kali melihat Mbak Vita langsung jatuh cinta kepada Mbak Vita. "Jadi, bagaimana? Apakah kalian menerima perjodohan ini?" tanya bapaknya Mas Heru. Mas Heru pun mengangguk dan Mbak Vita juga mengatakan iya kalau dia sanggup. Akhirnya hari itu juga mereka merencanakan tanggal pernikahan mereka. Dan dari kedua pihak keluarganya sepakat kalau pernikahannya akan digelar sebulan lagi. Singkat ceritanya, Mas Heru dan juga Mbak Vita pun sibuk untuk mempersiapkan pernikahannya. Sedangkan Mbak Farah yang mengetahui hal tersebut tidak terima dan masih sakit hati kalau orang yang dicintainya menikah dengan wanita lain semudah itu. Mbak Farah sempat jatuh sakit dan tidak berangkat bekerja karena memikirkan Mas Heru. Hari pernikahannya Mas Heru dengan Mbak Vita pun tinggal seminggu lagi. Mbak Farah mendatangi ke salah satu dukun untuk membalaskan rasa sakitnya. Saat itu Mbak Farah diantarkan oleh teman kerjanya yang tahu di mana tempat dukun santet yang ampuh tersebut. Dengan menggunakan motornya, Mbak Farah berboncengan menuju ke tempat dukun santet. Jarak tempat dukun santet tersebut cukup jauh dan menempuh waktu sekitar 2 jam perjalanan.
Jalan yang ditempuhnya sangat berliku-liku karena tempatnya berada di pelosok. Sesamanya di rumahnya, dukun santet itu terlihat di depan banyak sekali orang yang mengantri. Akhirnya Mbak Farah dan temannya itu pun menunggu antriannya. Sekitar 1 jam Mbak Farah dan temannya itu menunggu, akhirnya giliran Mbak Farah untuk masuk ke dalam. Mbak Farah dan temannya itu sedikit merinding saat memasuki tempat ritual dukun tersebut. Karena aroma dalam ruangan tersebut berbau anyir dan bau kemenyan bakar serta bau kembang-kembangan. Tidak hanya itu, di dalam rumahnya berinterior serba hitam, membuat suasana semakin mencekam. Ada boneka-boneka pocongan, jenglot, keris, jarum dan lain sebagainya. Alat tersebut untuk media santet. Mbak Farah dan juga temannya tersebut itu, dia pun duduk saling berhadapan dengan Mbak Dukun. "Ada perlu apa kalian?" tanya Mbak Dukun pada kala itu. "Jadi saya sakit hati, Mbah, dengan mantan pacar saya karena dia lebih memilih dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Saya mau istrinya itu nantinya menderita dan juga mati, Mbah, kalau bisa," ucap Mbak Farah. Sontak Mbah Dukun hanya terkekeh mendengar apa yang dikatakan oleh Mbak Farah. "Dasar anak muda." Ya. "Dasar anak muda," ucap Mbak Dukun. "Sudahlah, Mbah lakukan saja, Mbah," jawab Mbak Farah. "Sebelumnya, kamu mau santet yang bagaimana?" tanya Mbak Dukun. "Saya mau kemaluannya itu rusak dan mereka tidak bisa berhubungan dan perlahan-lahan istrinya mati, Mbah. Sehingga nantinya mantan pacar saya biar saya ambil kembali dan bisa kembali lagi dengan saya, intinya seperti itu, Mbah," ucap Mbak Farah. "Kalau begitu kamu harus mengambil celana dalam target yang akan disantet. Sebaiknya kamu pulang dulu untuk membawa medianya, dan kalau sudah mendapat celana dalam itu, kamu kembali lagi ke sini," ucap Mbak Dukun. "Baik, Mbah, saya permisi terlebih dahulu," ucap Mbak Farah. Singkat ceritanya, beberapa hari setelah dari rumah Mbak Dukun tersebut, Mbak Farah mengendap-endap melewati belakang rumahnya Mbak Vita, dan kebetulan jemuran celana dalamnya Mbak Vita itu masih ada di belakang rumahnya. Malam itu Mbak Farah mengambil salah satu celana dalamnya Mbak Vita, sedangkan temannya tersebut mengecek situasinya. Mbak Farah mengetahui rumahnya Mbak Vita karena mereka ini satu kampung ternyata. Setelah mendapatkan celana dalamnya Mbak Vita, Mbak Farah pun langsung bergegas untuk pulang karena takut ketahuan oleh warga sekitar. Keesokan harinya, Mbak Farah langsung datang kembali ke rumah Mbak Dukun bersama dengan temannya. Sesamanya di rumah dukun tersebut, Mbak Farah langsung memberikan celana dalamnya milik Mbak Vita itu kepada dukun. "Ini, Mbah, saya sudah berhasil mendapatkan celana dalamnya," ucap Mbak Farah sembari memberikan celana dalam kepada Mbak Dukun itu. Lalu Mbak Dukun pun langsung menyalakan kemenyan dan merapalkan celana dalam Mbak Vita di atas kemenyan tersebut. Hawa yang dirasa Mbak Farah dan temannya tersebut sangat merinding. Hembusan angin merasuk ke dalam tubuhnya Mbak Farah, membuat bulu kuduknya Mbak Farah berdiri. Setelah selesai merapalkan mantranya, Mbak Dukun membawa celana dalam Mbak Vita tersebut ke belakang rumahnya. Dan celana dalam tersebut diletakkan di bawah aliran sungai yang ada di belakang rumahnya. Saat diletakkan di bawah aliran sungai tersebut, Mbak Dukun pun merapalkan mantranya terlebih dahulu. Setelah selesai, Mbak Farah pun langsung membayar mahar kepada Mbak Dukun dan langsung pulang. Sedangkan Mbak Vita malam harinya saat sedang dipingit tiba-tiba saja ambruk pingsan ketika sedang berjalan menuju keluar kamarnya. Brak! Sontak para keluarganya yang ada di dalam rumahnya Mbak Vita pun terkejut dan panik. Apalagi kedua orang tuanya Mbak Vita yang melihat anak semata wayangnya ambruk pingsan saat malam menjelang pernikahannya besok pagi. Mbak Vita pun langsung diangkat masuk ke dalam kamarnya. Ibunya langsung mengolesi minyak kayu putih di hidungnya Mbak Vita, dan beberapa saat kemudian Mbak Vita pun akhirnya tersadarkan dirinya. "Kamu itu kenapa, Fit?" tanya ibunya. "Gak tahu, Bu." "Ya sudah, kamu istirahat saja, jangan kemana-mana. Besok kan kamu mau melaksanakan akad dan juga resepsi," ucap ibunya. "Iya, Bu," jawabnya dengan singkat.
Keesokan harinya Mbak Vita terlihat pucat saat mau didandani, namun Mbak Vita bilang kalau dia tidak kenapa-napa. Akhirnya Mbak Vita didandani dengan lipstik yang membuat Mbak Vita terlihat segar bugar. Saat di pagi hari setelah akad, tiba-tiba saja Mbak Vita jatuh pingsan kembali, yang membuat seluruh tamu undangan yang datang heboh melihat Mbak Vita pingsan. Akhirnya acara resepsi pernikahannya pun tidak dilanjutkan, akan tetapi Mbak Vita sudah resmi menjadi istrinya Mas Heru secara agama. Mbak Vita pun dibawa masuk ke dalam kamarnya. Tiba-tiba saja Mbak Vita demam tinggi dengan matanya yang melotot dan tubuhnya yang kejang-kejang. Akhirnya karena khawatir, Mbak Vita pun dibawa ke rumah sakit. Kedua orang tuanya Mbak Vita serta Mas Heru, suaminya Mbak Vita, langsung membawa Mbak Vita ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Mbak Vita ditangani oleh dokter dan diperiksa. Namun kata dokter, Mbak Vita tidak menderita sakit apapun. Dokter pun memberikan resep obat penurun demam kepada Mbak Vita. Saat di rumah sakit, Mbak Vita pingsan dan setelah beberapa saat tersadarkan diri, Mbak Vita sudah kembali seperti sedia kala. Singkat ceritanya, malam harinya malam pertama bagi pengantin baru Mbak Vita dengan Mas Heru. Akan tetapi Mbak Vita pada malam pertama tersebut dia berteriak-teriak saat melihat ke arah pojok kamarnya, sehingga membuat Mas Heru cemas dan ikut ketakutan. "Kamu kenapa, Vita?" tanya Mas Heru. Namun Mbak Vita tidak menjawab apa yang ditanya oleh Mas Heru. Mbak Vita terus ketakutan dan menenggelamkan kepalanya di balik selimut. Akhirnya Mas Heru pun keluar dari kamar memanggilkan kedua orang tuanya Vita yang saat itu kebetulan sedang menonton televisi. "Pak, Bu, Vita," teriak Mas Heru menuju ke ruang televisi. "Ada apa, Her? Vita kenapa?" "Vita seperti ketakutan, Pak, Bu, tapi nggak tahu dia ketakutan kenapa," ucap Mas Heru. Karena penasaran dan cemas, akhirnya kedua orang tuanya Mbak Vita menghampiri ke kamarnya Mbak Vita. Ibunya masuk ke dalam kamar langsung memeluk Mbak Vita erat-erat. "Kamu kenapa, Vita?" tanya ibunya. Mbak Vita hanya menangis mengeluarkan air mata dari pojok matanya hingga membasahi pipinya. Sesekali Mbak Vita melihat ke arah pojok kamarnya, namun lagi-lagi Mbak Vita ketakutan dan tidak mau melihat. Dan tiba-tiba saja Mbak Vita ambruk di kasurnya. Mbak Vita pingsan karena mungkin tidak kuat dengan apa yang dilihatnya tersebut. Ibunya langsung membuatkan teh hangat dan mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya Mbak Vita. Dan beberapa saat kemudian, sekitar 20 menit, akhirnya Mbak Vita pun tersadarkan dirinya. Ibunya langsung memberikan teh hangat kepada Mbak Vita. "Ini diminum dulu, Nak, supaya lebih tenang," ucap ibunya sembari memberikan segelas teh hangat kepada Mbak Vita. Mbak Vita pun dengan perlahan-lahan meneguk teh hangat yang ada di dalam gelasnya. Setelah tersadar, Mbak Vita sudah tidak ketakutan lagi. Sepertinya apa yang dilihatnya sudah menghilang. Keesokan harinya Mbak Vita ingin menuju ke kamar mandi, ingin buang air kecil. Betapa terkejutnya Mbak Vita saat membuka celana dalamnya, sehingga membuat Mbak Vita berteriak, "Wah!" Sontak orang yang ada di dalam rumahnya ikut panik, termasuk kedua orang tuanya dan suaminya. Mereka semua berdatangan menghampiri ke depan kamar mandi. Vita, kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa kan di dalam?" teriak Mas Heru. Beberapa saat kemudian, Mbak Vita keluar membukakan pintu kamar mandinya. Namun napasnya Mbak Vita masih dalam keadaan yang tidak beraturan dan wajahnya pucat pasi. Mbak Vita pun langsung dicecar pertanyaan oleh kedua orang tuanya dan suaminya. "Kamu kenapa kok teriak?" tanya Mas Heru. "Iya, ada apa, Fit? Kamu kenapa?" tanya ibunya. "Ada kecoa ya, Fit? Di mana?" tanya bapaknya. Lalu Mbak Vita mengajak ibunya untuk masuk ke dalam kamar mandi. Dan Mbak Vita pun memperlihatkan apa yang ada di dalam celana dalamnya. "Astagfirullah," ucap ibunya. Jadi celana dalamnya Mbak Vita ada cairan lendir putih seperti keputihan yang sangat banyak. Dan itu juga disertai oleh darah.
Namun itu bukan darah haid karena Mbak Vita baru saja minggu kemarin baru haid atau menstruasi. Kenapa bisa begitu, Fit? Tanya ibunya. Aku juga nggak tahu, Bu. Rasanya perih banget, Bu, ucap Mbak Vita. Ya sudahlah kalau begitu, kita pergi ke rumah sakit sekarang saja, ucap ibunya. Lalu Mbak Vita dan ibunya tersebut keluar dari dalam kamar mandinya. Akan tetapi Mbak Vita jalannya tidak seperti biasanya karena menahan rasa perih pada alat kemaluannya itu. Singkat ceritanya, sesamanya di dokter, Mbak Vita langsung diperiksa oleh dokternya. Dan kata dokter itu hanya keputihan biasa katanya, nanti juga bakal hilang. Akhirnya dokter memberikan beberapa resep obat untuk Mbak Vita kala itu. Akan tetapi seminggu kemudian, keputihan dari kemaluannya Mbak Vita tersebut masih terus saja keluar dan malah semakin banyak keluarnya. Meskipun sudah meminum obat dari dokter, akan tetapi masih tetap saja keputihan itu terus mengalir dengan derasnya. Sampai-sampai Mbak Vita tidak nafsu untuk makan dan melakukan apapun karena tubuhnya terasa lemas dan wajahnya juga sudah memucat kekurangan darah. Karena memang cairan putih yang keluar dari alat kelaminnya itu atau alat kemaluannya Mbak Vita tersebut disertai dengan darah yang kental. Padahal Mbak Vita sedang tidak haid dan keputihan tersebut terus mengalir sehingga Mbak Vita terus mengganti celana dalamnya berkali-kali setiap harinya. Karena celana dalam yang dipakainya itu selalu saja basah. Pada suatu malam Mbak Vita sedang berbaring di kamarnya, dia menjerit ketakutan dan tubuhnya merinding. Mbak Vita melihat segerombolan ular yang sangat banyak sekali, jumlahnya ratusan ular itu di dalam pojok kamarnya. Ular tersebut disertai dengan cacing dan juga lintah yang berukuran besar. Hewan melata tersebut yang saat malam itu Mbak Vita lihat di dalam pojok kamarnya. Tolong, tolong, teriak Mbak Vita. Mas Heru yang sedari tadi sudah tertidur terlebih dahulu, terkejut mendengar cerita Mbak Vita dan Mas Heru pun terbangun. Kamu kenapa, Fit? Kamu mimpi buruk ya? Tanya Mas Heru. Lalu Mbak Vita hanya menggeleng-gelengkan kepalanya dan kepalanya ditenggelamkan di dalam selimut. Cerita, Fit, kamu kenapa? Tanya Mas Heru lagi. Aku melihat di pojok itu ada ular, Mas, yang jumlahnya ratusan, ada juga cacing dan juga lintah, dan ukurannya besar-besar, jelas Mbak Vita. Sontak Mas Heru pun melihat ke arah pojok kamar yang ditunjukkan oleh Mbak Vita. Akan tetapi Mas Heru tidak melihat apa-apa di sana seperti apa yang telah dikatakan oleh Mbak Vita. Mana, Fit? Tidak ada apa-apa kok, ucap Mas Heru. Mbak Vita pun mengintip sedikit demi sedikit dari balik selimutnya. Dan saat melihat ke pojok kamarnya, sontak saja Mbak Vita terperanjat dan menenggelamkan kepalanya kembali ke dalam selimut. Itu masih ada, Mas. Banyak sekali, aku merinding, ucap Mbak Vita. Tubuhnya Mbak Vita gemetaran dan merinding. Bulu kuduknya berdiri semua, kemudian Mas Heru pun memeluk Mbak Vita dan mencoba menenangkan Mbak Vita. Malam harinya saat sedang tidur Mbak Vita bermimpi. Mimpinya Mbak Vita dia sedang berada di sebuah sungai dan dia dililit oleh seekor ular yang sangat besar. Dan ular tersebut melilit perutnya Mbak Vita sekeras-kerasnya sehingga perutnya Mbak Vita terasa sangat kesakitan. Ular tersebut kepalanya seakan-akan ingin menggigit tangannya Mbak Vita. Akan tetapi Mbak Vita terperanjat karena terbangun dari tidurnya. Mbak Vita pun terbangun dengan keadaan tubuhnya yang berkeringat membasahi pakaiannya. Dan nafasnya pun terasa ngos-ngosan. Mbak Vita memegangi perutnya dan Mbak Vita benar-benar terasa sangat sakit sekali. Rasa sakitnya itu sama seperti, ya ibaratkan Mbak Vita benar-benar seperti ditali oleh sesuatu dengan sangat kencangnya. Dan itu ia rasakan oleh Mbak Vita di dalam mimpinya. Tadi Mbak Vita itu merintih menangis kesakitan pada perutnya. Lalu Mbak Vita pun membangunkan Mas Heru. Mas, bangun mas, ucap Mbak Vita sembari menepuk pundaknya Mas Heru. Seketika Mas Heru pun terbangun dan Mas Heru langsung terperanjat kaget melihat Mbak Vita yang kesakitan seperti itu.
Ada apa sih, Fit? Kamu kenapa? Perutku sakit sekali, Mas. Akhirnya Mas Heru pun pergi ke dapur untuk memasak air. Setelah airnya dimasak, pada kali itu telah mendidih. Lalu air tersebut dimasukkan ke dalam botol kaca. Kemudian botol air panas tersebut diberikan kepada Mbak Vita dan diletakkan di atas perutnya supaya rasa sakit yang ada dalam perutnya sedikit menghilang. Dan benar beberapa saat setelah botol air hangat tersebut diletakkan di atas perutnya Mbak Vita sudah terasa mendingan pada perutnya. Dan kemudian keesokan harinya, Mbak Vita tubuhnya terasa kaku dan wajahnya sangat pucat pasi. Sedangkan keputihan dari alat kelaminnya Mbak Vita masih terus saja mengalir deras dan dicampur dengan darah kental itu. Siang itu Mbak Vita ingin buang air kecil, akan tetapi Mbak Vita untuk jalan saja sangat susah sehingga Mbak Vita pun dibawa oleh suaminya menuju ke kamar mandi. Saat sedang buang air kecil, Mbak Vita kembali berteriak dari dalam kamar mandinya. "Wah!" Kedua orang tuanya pun menghampiri ke kamar mandi, lalu Mbak Vita pun memperlihatkan kembali kepada ibunya. Sontak ibunya Mbak Vita terkejut saat melihat ada seekor cacing yang ukurannya cukup besar keluar dari alat kemaluannya Mbak Vita. Cacing tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik kecil dan diperlihatkan kepada bapaknya dan juga Mas Heru. Karena baru merasa ada kejanggalan dengan apa yang dialami oleh Mbak Vita, akhirnya mereka semua berembuk tentang penyakitnya Mbak Vita tersebut. Mereka semua berkumpul di ruang keluarga dengan Mbak Vita yang terasa sangat lemas lesu. "Bapak rasa ini bukan penyakit biasa," ucap bapaknya. "Maksud bapak gimana?" "Ya, Vita ini sepertinya diguna-guna orang," jelas bapaknya. Mendengar apa yang dikatakan bapaknya, Vita pun menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya yang Mbak Vita lihat di pojok kamarnya itu. "Aku juga selalu melihat di pojok kamar ada ular, cacing, lintah yang ukurannya sangat besar. Dan jumlahnya itu ratusan, Pak, Bu. Namun anehnya hanya aku saja yang melihat. Mas Heru tidak melihat sama sekali," jelas Mbak Vita. Nah kan, sudah pasti ini Vita diguna-guna sama orang. Tapi siapa Pak yang tega membuat anak kita satu-satunya seperti ini? Ya Bapak juga tidak tahu, Bu. Besok kita pergi ke orang pintar untuk meminta tolong apa yang sebenarnya terjadi dengan Vita, ucap bapaknya. Singkat ceritanya, malam harinya pada saat tengah dini hari, sekitar pukul 2 dini hari, Mbak Vita ingin buang air kecil. Dia pun berjalan merambat ke tembok karena untuk berjalan sangat susah. Mbak Vita tidak membangunkan Mas Heru karena dia kasihan kepada Mas Heru, jadi Mbak Vita pun pergi ke kamar mandinya itu sendirian. Saat Mbak Vita berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja Mbak Vita mendengar ada suara. Suara wanita yang sedang bersenandung di dini hari. Seketika Mbak Vita pun merinding dan buru-buru menyelesaikan buang air kecilnya. Ketika Mbak Vita sedang memakai celana dalamnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari depan dan berbunyi duk, duk, duk. Mbak Vita pikir saat itu adalah suaminya atau kedua orang tuanya, namun saat Mbak Vita buka, tidak ada siapa-siapa di depan kamar mandinya. Sontak Mbak Vita pun tercengang, akan tetapi Mbak Vita mencium bau anyir darah dan bau kemenyan serta kembang-kembangan sekitar. Seketika Mbak Vita pun merinding dan berjalan merambat tembok terbirit-birit menuju ke dalam kamarnya lagi. Setelah saat sampai di dalam kamarnya, Mbak Vita pun melihat kalau suaminya ini sedang tertidur pulas. Dan tadi terlihat kamar kedua orang tuanya pun tertutup rapat juga. Akhirnya Mbak Vita pun mulai kacau pikirannya. Betapa terkejutnya Mbak Vita saat di dalam kamarnya dia melihat ada sosok kuntilanak yang berdiri di pojok kamarnya dengan wajahnya yang hancur dan penuh darah. Dan tidak hanya itu saja, ada sosok genderuwo dan sosok buto hijau bersampingan dengan sosok kuntilanak, dan ada pocong hitam dengan wajah yang gosong. Karena ketakutan Mbak Vita, tubuhnya gemetaran dan keringat dingin mulai membasahi bajunya.
Sosok-sosok tersebut menghampiri ke arahnya Mbak Vita. Karena tidak kuat dan ketakutan, akhirnya Mbak Vita pun pingsan sampai pagi. Keesokan harinya Mbak Vita merasakan sangat gatal pada alat kemaluannya dan seperti ada yang bergerak-gerak. Akhirnya Mbak Vita pun pergi ke kamar mandi untuk melihat apa yang ada di alat kemaluannya. Dan saat Mbak Vita lihat, betapa terkejutnya Mbak Vita, dia melihat banyak cacing berada di celana dalamnya. Cacing tersebut sangat banyak jumlahnya, membuat siapapun yang melihat akan merinding. Mbak Vita pun memanggil-manggil ibunya dan ibunya pun datang ke kamar mandi. Astagfirullah, ucap ibunya. Sontak Mas Heru dan bapaknya Mbak Vita pun langsung menghampiri Mbak Vita. Terasa lemas tidak berdaya dan wajahnya sangat pucat, pasi dan lesu. Lalu Mbak Vita pun langsung digendong oleh suaminya, dan pagi itu Mbak Vita langsung dibawa ke salah satu orang pintar yang mengerti akan hal-hal tersebut. Mbak Vita, Mas Heru dan kedua orang tuanya mengendarai mobilnya menuju ke tempat orang pintar tersebut yang letaknya cukup jauh, menempuh perjalanan sekitar 2 jam perjalanan. Sesamanya di tempat orang pintar tersebut, Mbak Vita langsung direbahkan di kasur yang sudah disediakan sebagai tempat praktik. Mbak dukun tersebut langsung merapalkan mantranya untuk menerawang apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbak Vita. Di dalam ruangan tersebut saat Mbah Dukun sedang merapalkan mantranya, tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangannya dan membuat Mas Heru dan kedua orang tuanya Mbak Vita merinding ketakutan. Apalagi di dalam ruangannya tersebut berbau anyir dan kembang-kembangan serta kemenyan membuat suasana semakin mencekam. Setelah selesai Mbak Dukun merapalkan mantranya, bapaknya Mbak Vita pun langsung menanyakan kepada Mbak Dukun apa yang sebenarnya terjadi dengan anaknya yang sematawayang tersebut. "Gimana Mbah? Anak saya kenapa?" tanya bapaknya. "Anakmu itu diguna-guna oleh seseorang. Dia telah disantet. Dan media untuk menyantet anakmu ini dengan menggunakan celana dalamnya. Maka dari itu anakmu selalu kesakitan dan keluar yang aneh-aneh dari kemaluan anakmu itu," jelas Mbak Dukun. "Siapa Mbah yang tega membuat anak saya seperti ini Mbah?" tanya ibunya. "Saya belum tahu orangnya," ucap Mbak Dukun itu. "Namun di belakang anakmu itu banyak sekali yang mengikuti," ibu Mbak Dukun. "Maksudnya bagaimana Mbah?" "Di belakang tubuh anakmu diikuti oleh sosok genderuwo, sosok kuntilanak, buto ijo dan juga pocong," ucap Mbak Dukun. "Apa anak saya bisa diselamatkan Mbah?" "Bisa, namun sangat sulit, karena dukun yang mengirim santet kepada anakmu itu benar-benar sangat kejam. Dia mengirim santet yang mematikan," ucap Mbak Dukun. "Caranya kita harus bagaimana Mbah?" tanya Mas Heru. "Caranya, kita harus menghancurkan dulu dukun santet tersebut, dan lalu nantinya celana dalam yang sebagai media santetnya itu akan terlepas dengan sendirinya pada aliran sungai," ucap Mbak Dukun. "Jadi celana dalam milik anakmu itu diletakkan di bawah aliran sungai sehingga membuat alat kelamin anakmu ini mengalir terus keputihannya dan juga darah kentalnya," jelas Mbak Dukun. Akhirnya bapaknya Mbak Vita akan membayar mahar berapapun yang dukun minta asalkan anaknya ini sembuh, karena Mbak Vita sudah menderita sakitnya selama 2 bulan lamanya. Tubuhnya sudah sangat kurus, terlihat hanya tulang saja karena selama ini Mbak Vita tidak nafsu makan sama sekali. Kalau dipaksa untuk makan selalu saja memakannya, tapi akhirnya dimuntahkan. Dan karena keluar keputihan dari alat kelaminnya yang disertai dengan darah, jadi membuat Mbak Vita lemas kekurangan darah dan rasa sakit yang dideritanya. Mbak Dukun pun akhirnya berusaha mencoba untuk membantu kesembuhannya Mbak Vita. Untuk yang pertama Mbak Dukun lakukan adalah mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya Mbak Vita, seperti cacing, ular, dan lintah. Ya karena saat diterawang Mbak Dukun melihat banyak sekali hewan itu di dalam perutnya Mbak Vita.
Mbak Dukun memegangi perutnya Mbak Vita lalu merapalkan mantranya. Namun saat Mbak Vita dipegangi perutnya dan Mbak Dukun merapalkan mantranya, tiba-tiba saja perutnya Mbak Vita semakin membesar, sehingga urat-urat yang ada di dalam perutnya Mbak Vita tersebut terlihat berurat dan perutnya mengencang seperti akan meledak. Mbak Vita pun merintih kesakitan dan tubuhnya memberontak sehingga bapaknya dan juga Mas Heru pun memegangi kedua tangannya Mbak Vita dengan kuat-kuat. Mbak Vita sampai menangis karena kesakitan dan tubuhnya kejang-kejang. Ibunya hanya bisa menangis melihat penderitaan anak kesayangannya. Lalu Mbak Dukun mengambil sebutir telur, lalu telur tersebut dioleskan pada perutnya Mbak Vita yang semakin membesar tersebut. Mbak Vita terus mengerang kesakitan. Telur tersebut dioleskan memutar pada perutnya Mbak Vita, dan beberapa saat kemudian tiba-tiba saja perutnya Mbak Vita keluar lintah yang cukup banyak. Mbak Dukun pun langsung membersihkan lintah-lintah yang ada di atas perutnya Mbak Vita. Lalu Mbak Dukun mengolesi telur kembali pada perutnya Mbak Vita untuk yang kedua kalinya. Sembari merapalkan mantranya, Mbak Dukun mengolesi telur pada perutnya Mbak Vita, dan tiba-tiba saja keluar cacing yang jumlahnya cukup banyak sekali, membuat yang menyaksikan tersebut seketika langsung merinding melihatnya. Dan hewan yang keluar dari dalam perutnya Mbak Vita itu baunya sangat busuk. Perutnya Mbak Vita mulai sedikit kempes karena sebagian isi yang ada di dalam perutnya Mbak Vita sudah keluar semua untuk ketiga kalinya. Mbak Dukun pun merapalkan kembali mantranya dan mengoleskan telur pada perutnya kembali. Dan ternyata kali ini Mbak Vita mengerang yang sangat keras sekali, dan tubuhnya mengejang dan juga dia mengerang serta matanya yang melotot. Dan betapa terkejutnya yang ketiga kalinya ini yang keluar dari dalam perutnya Mbak Vita adalah seekor ular yang cukup banyak. Sehingga kedua orang tuanya Mbak Vita dan juga Mas Heru berjalan mundur dari tempatnya Mbak Vita karena takut. Namun anehnya di hadapan mereka ular tersebut tiba-tiba saja menghilang seketika entah kemana. Mbak Vita pun lemas, keadaan perutnya sudah kempes mengecil. Lalu Mbak Dukun melakukan ritual untuk menghancurkan dukun santet yang sudah menyantet Vita. Dan saat Mbak Dukun mengirimkan entah apa yang dikirimkan kepada dukun santet itu, suasana dalam ruangannya Mbak Dukun sangat mencekam. Semua barang dan pajangan lukisan yang ada di dinding itu berjatuhan dengan sendirinya ke lantai. Dan saat selesai Mbak Dukun mengirim kembali sosok-sosok dan hewan yang ada dalam tubuhnya Mbak Vita langsung pingsan, tidak sadarkan diri. Saat Mbak Dukun terawang, sepertinya dukun santet tersebut telah meninggal dunia. Dan celana dalamnya milik Mbak Vita tersebut otomatis terlepas dengan sendirinya dari ikatan aliran sungai, dan celana dalam milik Mbak Vita tersebut hanyut. Saat Mbak Vita tersadar, keputihan yang keluar dari dalam alat kelaminnya Mbak Vita tersebut sudah tidak keluar lagi, dan Mbak Vita sudah sembuh total. Namun sebelum mereka pulang, Mbak Dukun mengatakan kalau orang yang mengirimkan santet kepada Mbak Vita adalah seorang perempuan yang usianya lebih dewasa dari Mbak Vita. Karena tadi saat Mbak Dukun sedang menerawang, beliau melihat ada bayangan sosok perempuan, dan sosok perempuan itu pasti adalah pengirim dari santet celana dalam kepada Mbak Vita. Sosok perempuan tersebut ada kaitannya dengan suamimu, ucap Mbak Dukun. Sontak Mas Heru pun terkejut. Siapa yang dimaksud dengan Mbak Dukun? Dan Mas Heru pun baru ingat kalau Mbak Farah dulu diputuskan oleh Mas Heru secara sepihak, dan mungkin itu yang membuat Mbak Farah sakit hati dan dendam. Apa itu mantan saya, Mbak? Yang bernama Farah, soalnya dulu saya sempat meninggalkan dia, dan mungkin dia sakit hati, ucap Mas Heru. Iya, betul, dia orangnya. Kalau begitu, saya mau wanita itu dibuat setimpal dengan apa yang dialami oleh anak saya, Mbah. Saya tidak terima karena dia seenaknya membuat anak saya yang tidak bersalah ini menderita, ucap bapaknya yang naik pitam. Tolong Mbah, lakukan Mbah, akan saya bayar berapapun yang Mbah minta, ibu bapaknya. Lalu Mbak Dukun pun menyanggupi apa yang diminta
oleh bapaknya Mbak Vita. Setelah Mbak Dukun telah mengirimkan apa yang diminta oleh bapaknya Mbak Vita, mereka semua pun pulang dan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dukun. Bapaknya Mbak Vita juga memberikan mahar yang banyak sekali, sesuai yang sudah dijanjikan sebelumnya kepada Mbah Dukun. Singkat ceritanya, Mas Heru mendapat kabar kalau Mbak Farah ternyata mengidap sakit kanker serviks dan sudah berada di stadium akhir. Tubuhnya Mbak Farah semakin kurus dan memucat. Mbak Farah tiba-tiba datang diantarkan oleh temannya ke rumahnya Mbak Vita, dan dia ingin meminta maaf kepada Mbak Vita dan juga Mas Heru serta kedua orang tuanya Mbak Vita. Karena selama ini Mbak Farah sudah membuat Mbak Vita menderita. Saya datang ke sini mau minta maaf. Saya salah. Saya sudah membuat kamu menderita, Mbak Vita. Saya mohon maaf, ucap Mbak Farah. Karena Mbak Vita merasa ini semua sudah terjadi, dan dengan ikhlas Mbak Vita pun memaafkan Mbak Farah. Namun kedua orang tuanya Mbak Vita masih belum bisa menerima permintaan maafnya karena merasa sakit hati. Anak semata wayangnya dibuat menderita, padahal tidak ada salah sama sekali. Mbak Farah juga menceritakan kalau sebenarnya dia sudah mengambil celana dalamnya Mbak Vita yang ada di belakang rumahnya. Waktu itu saya dan teman saya diam-diam mengendap-endap ke belakang rumahnya Mbak, dan saya melihat ada celana dalamnya Mbak, jadi saya langsung ambil, karena itu yang diperintahkan oleh dukun. Sudahlah, nggak usah diungkit-ungkit lagi, ucap Mbak Vita. Singkat ceritanya, Mbak Farah sakitnya semakin parah, dan dari alat kemaluannya Mbak Farah keluar keputihannya serta darah kental seperti apa yang dialami persis oleh Mbak Vita, dan juga ada cacing serta lintah yang keluar dari dalam alat kelaminnya Mbak Vita. Hingga suatu ketika Mbak Farah dibawa ke rumah sakit, namun sakitnya bukannya tambah membaik, malah bertambah parah. Dan akhirnya Mbak Farah pun meninggal dunia. Namun meninggalnya Mbak Farah sangat tidak wajar dengan wajahnya yang membiru dan matanya yang melotot serta perutnya membuncit. Dan saat jenazahnya Mbak Farah dimandikan, cairan yang ada di dalam alat kelaminnya Mbak Farah selalu saja keluar. Sampai saat dikafani pun masih tetap saja keluar, jadi kafan yang digunakan untuk membungkus jenazahnya Mbak Farah tersebut selalu saja basah. Salah satu Pak Ustadz yang ada di rumahnya Mbak Farah mengatakan kepada semuanya, siapa di antaranya yang belum memaafkan Mbak Farah. Mbak Vita dan Mas Heru yang ada di sana pun menyampaikan kepada Pak Ustadz kalau kedua orang tuanya Mbak Vita belum memaafkan Mbak Farah. Akhirnya Pak Ustadz pun meminta kepada Mas Heru dan Mbak Vita untuk memanggilkan kedua orang tuanya Mbak Vita untuk datang ke rumah Mbak Farah. Kedua orang tuanya Vita pun datang dan mereka pun mengatakan kalau sudah memaafkan Mbak Farah. Dan semenjak kedua orang tuanya Mbak Vita sudah memaafkan Mbak Farah, cairan keputihan yang ada di kemaluannya Mbak Farah itu sudah tidak keluar lagi. Jenazahnya Mbak Farah pun sudah bisa dikafani. Mbak Vita Mas Heru pun ikut mengantarkan ke peristirahatannya yang terakhir kalinya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dari kejadian ini dan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang berbau mistis dan dijauhkan dari orang yang akan menyakiti diri kita seperti ini. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk kalian tetap terus dukung channel ini dengan cara untuk kalian yang belum subscribe channel ini ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Jangan lupa untuk kalian yang memiliki pengalaman horor atau kisah mistis lainnya, kalian bisa mengirimkan ke alamat email kami ya teman-teman, yang nantinya akan saya bacakan di sini. Oh ya, baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini, kalian semoga bisa mengambil sisi positifnya, nilai-nilai hikmah yang bagus ya teman-teman, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan tak perlu lama-lama lagi, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.